Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. I appoint him as Minister, Commander of the Army. Ya, saya harus mempertaruhkan, saya menjadi sangat bahagia oleh bisa serta, bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi yang bisa mengelukan kepahlawanan seseorang, tetapi kenapa tidak saya? Tidak kurang dari 500 orang setiap harinya membanjiri Kodam 5 Jaya, mencatatkan diri sebagai sukarelawan Irian Barat. Tani, buruh, pegawai, pemuda, pemudi, semuanya dengan ikhlas melaksanakan Tri Komando Rakyat dengan semangat menggelora. Keinginan Bung Karno agar Belanda segera hengkang dari tanah Papua dijawab oleh antusiasme rakyat Indonesia. Rakyat dari berbagai golongan mendaftarkan diri menjadi sukarelawan untuk perebutan Irian Barat. Dengan adanya mobilisasi itu, pemerintah itu menyaring sukarelawan yang akan diterjunkan ke Irian Barat gitu. Saya melihat di sini ya faktor pengerahan itu lebih banyak untuk memacu semangat dari bangsa kita untuk merebut Irian Barat, terlepas dari sukarelawan yang dikirimkan itu mempunyai kemampuan militer gitu. Jadi lebih banyak menggelorakan bangsa, menggelorakan rakyat untuk berjuang membebaskan Irian Barat gitu. Nah, ini tentu akan mempunyai dampak juga ke dunia internasional. Saya lebih melihat seperti itu ketimbang para sukarelawan yang dikirim itu adalah mereka yang betul-betul mempunyai kapasitas atau kemampuan sebagai seorang militer gitu. Dan sampai berapakah ya yang menjadi rabuk-rabuk di Irian Barat? Boleh termasuk juga diriku. Ya, diri saya bisa menjadi rabuk apabila tidak Allah ya memberikan perlindungan, keselamatan sampai dapat keluar dari hutan dengan kemenangan Indonesia, di mana sampai saya menerima pending emas di istana. Ya. Tapi jangan lupa pending emasnya sudah saya kembalikan seketika itu loh. Ya, jadi saya tidak bawa pulang. Wahai pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, saudaramu di Irian Barat selalu menunggu kedatanganmu. Mahasiswa juga ikhlas, tidak dikasih apa-apa latihan. Saya sebagai mahasiswa dilatih di Yogyakarta, wajib latih, wajib daftar dan wajib latih secara bergilir. Itu panas sekali di alun-alun utara Jogja. Itu merasa ya ikhlas saja, itu panggilan suci. Wah, ini harus kita rebut kembali, kita harus berpartisipasi. Itu ada dalam dada pemuda Indonesia pada waktu itu. Kalau militer jelas bahwa kirim militer sebagai istilahnya gerilyawan. Ya, karena kita dikirim, diterjunkan maupun ada yang dari laut. Tapi kalau kemenangan politik, tentu ini adalah perlu sekali untuk ya kemenangan politik ini mempengaruhi dunia bahwa perang fisik ini harus dikukuhkan lagi dengan satu kemenangan yang tidak bisa kemenangan fisik ini semata-mata, karena fisik ini harus juga disadari. Ya, Bung Karno itu sebetulnya ingin menggerakkan semua potensi bangsa ini. Saya katakan tadi terlepas dari apakah sukarelawan yang dikirim itu mempunyai kemampuan militer atau tidak, tetapi mereka itu memperlihatkan semangat juang bangsa ini untuk merebut kembali Irian Barat. Oleh sebab itu, para sukarelawan ini kemudian juga diangkat itu sebagai veteran gitu. Jadi kita tahu bahwa veteran itu adalah mereka yang berjuang pada tahun 45 sampai tahun 49, tapi juga mereka yang juga ikut menjadi sukarelawan di dalam Trikora.
Tapi saya kira Herlina Kasim itu tugasnya, pentingnya dia itu lebih simbolik. Untuk menunjukkan bahwa, karena dia kan bukan tentara. Untuk menunjukkan bahwa kita mau merebut Irian Barat itu bukan hanya tentara, tetapi juga masyarakat Indonesia. Selain menggalang dukungan sipil, Bung Karno juga mengerahkan kekuatan militer. Operasi Trikora pun dijalankan, dan Komando Mandala di bawah Soeharto dibentuk. Bung Karno sendiri kemudian membentuk Trikora, membentuk komando untuk itu dan yang dipimpin oleh Soeharto. Dan kemudian dilakukan serangkaian operasi, penyusupan dan lain-lain ya. Tapi kita tahu bahwa operasi itu tidak sepenuhnya juga berhasil gitu. Di dalam hal ini Intel Indonesia tidak atau belum berperan secara optimal. Tentu secara militer itu yang paling penting adalah Jenderal Soeharto. Beliau adalah Panglima Komando Mandala yang markasnya di Makassar. Komando Mandala inilah yang mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengatur persiapan perang melawan Belanda di Irian Barat. Perang terbuka seperti kata saya tadi kan tidak sempat terjadi. Tetapi penyelundupan tentara lewat udara maupun laut itu sudah terjadi. Jadi Pak Harto panglimanya, Kepala Staf Angkatan Lautnya Komando Mandala itu Sudomo. Kepala Staf Angkatan Udaranya adalah Leo Watimena, seorang pilot yang kemudian pernah menjadi orang penting di Angkatan Udara dan sampai ke Stapu, sudah itu keluar dan menjadi terakhir duta besar di Italia. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang menurut saya memainkan peranan penting di dalam persiapan perang merebut Irian Barat. Sayang, semangat perebutan Irian Barat dalam operasi Trikora menuai kontroversi. Saat itu Indonesia tengah dihimpit hutang dan krisis ekonomi. Ya, Irian Barat itu menjadi obsesi Bung Karno. Ya, dia mengorbankan banyak untuk itu. Ekonomi terlantar, kemiskinan merajalela, gitu. Jadi dia mengorbankan banyak. Iya, pada tahun 60-an pada awal tahun 60-an ekonomi Indonesia belum buruk gitu dan ini merupakan apa namanya itu ya tadi amanat dari founding fathers kita untuk ya membebaskan Irian Barat, untuk memasukkan Irian Barat menjadi bagian Indonesia gitu. Dan itu yang dilakukan. Ya, iki dadaku, dada Indonesia endi dadamu. Konfrontasi. Kalau dibiarkan Indonesia ini serius mau perang dan Belanda akan kalah. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami dengan orang Indonesia itu timbul. Biarpun ada kesukaran, biarpun ada kesusahan apa, selama bintang ini tinggal naik, ada harapan bagi kita.